Kisruh donasi yang berlarut-larut sementara Agus Salim masih harus berjuang menyembuhkan mata dan tubuhnya melalui pengobatan secara intensif, seakan mendapatkan solusi terbaik ketika hari ini Agus akhirnya menjalani pengobatan matanya di salah satu rumah sakit di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Pengobatan mata gratis tersebut terjadi setelah Alvin Lim bergabung sebagai tim kuasa hukum Agus Salim dan tidak lama setelah tim dari Kementerian Sosial baru-baru ini menyambangi Agus dan keluarga di rumah kerabatnya Wawa di Jakarta. Peluang pengobatan tersebut juga terjadi ketika Novi masih menahan uang donasi sekitar 1,5 miliar rupiah di rekening Yayasan Kemanusiaan miliknya. Lantas, seperti apa harapan Agus ketika menjalani pengobatan mata hari ini? Seperti apa pula respon Farhad Abbas ketika Kementerian Sosial mengundang Agus untuk bertemu pada hari Rabu mendatang terkait kisruh donasi yang kini berlarut-larut? Dan seperti apa Denny Sumargo menanggapinya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah kisruh donasi 1,5 miliar rupiah Agus Salim versus Pratiwi Novianti hingga hujatan netizen yang kian menghujam psikologi Agus dan keluarga saat ini, satu hal yang masih disadari dan diperjuangkan Agus adalah pengobatan mata dan fisiknya. Ya, kondisi mata Agus Salim pasca aksi kejahatan atau pidana penyiraman air keras yang terancam kehilangan penglihatannya sangat membutuhkan pengobatan dan perawatan yang intensif secara medis. Beruntung bagi Agus, di tengah ketidakjelasan soal donasi 1,5 miliar rupiah, hari ini Agus kembali menjalani pengobatan matanya di salah satu rumah sakit di bilangan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Tentu saja, Agus sangat antusias menjalani pengobatan tersebut. Setidaknya mengurangi beban Agus selama ini yang memikul tudingan bahwa Agus melakukan pengobatan menggunakan uang donasi atau menyalahgunakan uang donasi untuk pengobatan dirinya yang sampai saat ini masih berada di rekening yayasan milik Novi dan diduga Farhad Abbas dipindahkan dari rekening pribadi Agus Salim menggunakan cara-cara yang diduga intimidasi dan pengancaman. Dan inilah harapan Agus ketika akhirnya ia bisa menjalani pengobatan matanya di salah satu unit rumah sakit di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih Pak Alvin. Semoga Allah yang balas kebaikan Pak Alvin. Oke, berarti biaya hari ini ditanggung Bang 100%. Alvin Lim. Bukan sama saya sebenarnya. Jadi terima kasih kepada Pak Asuh Anwar sama Pak Alian Nafi ya. Mereka sebagai pemilik kedua dan kepala naga kita ketahui mereka mau bantu full. Jadi saya menyebatani saja gitu. Nanti kalau dibutuhkan hal-hal lain, kalau perlu saya bisa hubungin konglomerat lainnya untuk bantu Agus bisa. Bang Alvin Lim ini kita berdasarkan prioritas saja dulu. Ini bicara tentang yuridis. Ya. Ini orang dibodoh-bodohin, dibuli-buliin, dimain-mainin, dikerjain. Jadi dulu dibujuk-bujuk bahwa ayolah uang simpan di sini. Kalau enggak, gua viralin. Kalau enggak, gua laporin ke Dinsos. Akhirnya dia merasa terpaksa. Nah, muncullah 2 LP terhadap Novi maupun terhadap Gary. Nah, kemudian memang butuh uang untuk pengobatan. Kenapa ada Krisna? Kenapa ada Bang Alvin? Ya karena mau pakai uang mana? Ya kan? Mau pakai uang mana gitu.
Karena mereka membuat opini seolah-olah uangnya ada untuk membuat bahkan 2 kali konsep perdamaian. Uangnya akan diserahkan ke Agus. Tidak jadi, kayak main-main kayak gini. Orang udah nggak jadi makan. Itu yang terjadi. Setelah hari ini pengobatan, Harapan Agus ini ingin bisa melihat istrinya lagi kan itu. Udah itu aja. Simpel kok. Masa pengen lihat Novi atau lihat Bing Sumargo? Gus, gimana rasanya? Alhamdulillah banget lah gitu. Senang banget aku rasanya. Itu rezeki dari Allah semua. Pokoknya kita semangat, Agus nggak sendirian Gus, tenang Gus. Ekonomi keuangan nggak ada masalah kok, ya kan? Makin banyak membantu. Yang benar kok. Walaupun Denny Sumargo ataupun si Novi jelek-jelekin Agus, nggak ada, makin banyak yang bantu. Gua ke rumahnya, foto dindingnya langsung berubah catnya hari ini. Foto kasurnya ada yang ngirim kasur. Lebih besar diganti lagi, nggak ada masalah kok. Banyak yang sayang banget. Mendapat pengobatan seakan menjawab doa Agus Salim yang sebelumnya terungkap bahwa biaya pengobatannya tidak di-cover BPJS karena terbentur aturan, bahwa masih ada pertolongan Allah atas dirinya yang kini kehilangan penglihatan kedua matanya akibat kejahatan penyiraman air keras. Di tengah banyaknya hujatan yang menghujam Agus Salim dan keluarga, pihak Agus pun mengungkap bahwa dirinya merasa banyak bersyukur karena mendapatkan pengobatan mata secara gratis di tengah kondisi bahwa Novi masih menahan uang donasi untuk pengobatannya di rekening Yayasan Kemanusiaan milik Novi. Karena bagaimanapun, di tengah berbagai hujatan dan alotnya kisruh donasi, Agus tetap membutuhkan pengobatan secara intensif atas mata dan tubuhnya. Antara mata sama kulit nggak ada perbedaan kalau dalam hal donasi atau pelayanan kesehatan gratis akan diberikan tetap oleh Yayasan Bunda Seci atau oleh Bapak Agwan. Itu semua terserah dari Agus dan keluarga. Ya kan yang mengalami beliau, dia yang tahu mana lebih dulu yang urgent atau dua-duanya mau dijalankan sekaligus, silakan. Agus dan keluarga sudah tidak perlu khawatir tentang biaya, all cover. Jadi kalau yang dari 1,3 sekarang ini sedikit pun nggak usah masuk ke dalam pengobatan karena pengobatan sudah dibayar full, sudah dibereskan di situ, sudah ada pendonornya. Nanti terserah antara Bang Farhat sebagai kuasa hukum karena yang mempertahankan dan memperjuangkan tersebut adalah Bang Farhat dari awal. Saya tidak tahu dan saya tidak belum diupdate untuk seperti apa, biar Bang Farhat dengan Agus saja gitu. Mungkin perasaan kamu di tanggapan kamu setelah kamu mendapat segini banyak bantuan, mungkin sekarang seperti apa perasaan kamu? Lebih fokus kesehatan. Untuk kisruh donasi 1,3 M bagaimana, Gus? Oke Bang Farhat. Oke ya. Bang Farhat gimana? Selamat dulu peresmian Pleasure Center milik Bang Alvin Lim ya. Hari ini kita semua diajak berdoa, kemudian Agus diajak gunting bintang, kemudian kita makan ya, langsung makan dan bersyukur. Saya doakan semoga di hari yang baik ini kantornya bertambah makmur, sejahtera dan bermanfaat buat masyarakat, khususnya membela kaum minimal. Karena Bang Aditnya orang idealis, dia kalau udah rilis dan sudah selesai klarifikasi dan baik, dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Farhat Abbas selaku kuasa hukum Agus Salim mengatakan bahwa saat ini Agus kliennya merasa sangat menderita lantaran uang donasi yang berasal dari para donatur hingga kini masih sedang ditahan oleh Novi di rekening yayasan miliknya. Sementara opini yang berkembang di jagat maya masih terus bergulir bahwa Agus menyalahgunakan donasi 1,5 miliar rupiah. Pihak Agus melalui kuasa hukumnya Farhat Abbas juga masih mencium adanya upaya dari pihak lawan Agus masih melakukan upaya-upaya mengejek Agus atau membiarkan haters menghujat Agus terkait donasi.
Karena itu, Farhad Abbas hanya meminta netizen dan haters agar tidak lagi menzolimi Agus yang kini menderita kehilangan penglihatan kedua matanya, belum lagi sakit akibat tindak kejahatan penyiraman air keras yang dialaminya. Tahu nggak, uang yang udah menjadi kopi susu itu uang mana? Apakah uang dia yang sudah dinopi atau bukan? Karena uang 1,3 miliar udah di rekening nopi. Nah, disinilah mereka tidak memiliki dasar menyangkut namanya legal standing. Apa kepentingan donatur untuk menggugat kembali uang yang sudah disumbangkan, ya kan? Kalau pengacara pintar nggak ada yang kayak gitu. Ya, donasi itu kan ada sifatnya yang dia berizin. Misalnya donasi dibutuhkan uang 1 miliar. Nah, kemudian batas waktunya 3 hari. Kalau ini kan tidak. Nah, makanya Densu mengumumkan bantulah Agus seikhlasnya. Ya kan? Untuk pengobatan dia benar. Nah, kalau uangnya obatnya lebih diterima dan tidak ada yang menghentikan itu kan saya juga sudah nyumbang juga. Sekarang kamu kalau nyumbang Agus bisa ke rekening dia pribadi ya, kecuali kamu nyumbang ke yayasan. Lewat 3 hari dia kasih ke ODGJ gitu. Hei, uang itu ada di Nopi karena proses ancaman dan pemerasan pemerasan. Catat ya, kita udah dilaporin. Proses penipuan dengan iming-iming uang itu dapat digunakan Agus dan kapanpun bisa. Yayasan hanya sebagai pengawas. Tapi yang terjadi kalian membuat suatu cerita yang karang semua menakut-nakutin bahwa Farhad akan melaporkan donatur. Kemudian donatur yang berbohong pun yang mengaku dilaporkan dipanggil Polda oleh Farhad Abbas pun kalian percaya. Gaya kemudian masih Denny di belakangmu keras banget. Saya aja kalau mau dada sakit rasanya. Tapi apa motivasi seperti itu? Kamu siapa? Emang kamu punya kekuatan apa yang bisa kamu menjamin semua orang? Orang hoax aja kamu mau jamin? Kan itu kan hanya untuk menyudutkan seolah-olah saya ini negatif. Sebagai pembela kaum yang lemah, saya tidak takut menghadapi mereka. Kita lawan. Apakah Novi dengan Gary dan Denny Sumargo bisa punya uang 1,3 miliar tapi tidak menggunakan uang itu? Dan uang itu tidak digunakan apa-apa kok. Hanya ada yang lurus dan udah dikembalikan dan sekarang dalam penguasaan Novi. Nah, inilah kita minta teman-teman supaya adil dan jangan zalim kepada Agus gitu. Uangnya udah ada, nggak usah dipersoalkan lagi. Jangan didrama seolah-olah Agus ini menghabiskan uang sehingga orang benci. Dan tidak ada, sebenarnya nggak ada lagi gugatan donatur. Gugatan donatur itu tidak penting. Namanya orang udah menyumbang, masa menyumbang menggugat balik itu kan belum pernah terjadi di dunia ini. Ada orang menyumbang 15.000, 100.000 menunjuk pengacara untuk minta kembali dengan alasan sumbangannya harus buat obat. Farhad Abbas selaku kuasa hukum Agus Salim juga bereaksi ketika Agus Salim diundang pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia bertemu di Kementerian Sosial pada hari Rabu, tanggal 4 November 2024 untuk dimintai klarifikasi dan penjelasannya terkait kisruh donasi 1,5 miliar rupiah untuk Agus Salim. Pertemuan tersebut dinilai Farhad Abbas lantaran Menteri Sosial memiliki asas keadilan dan keseimbangan. Sementara itu, Denny Sumargo yang mendengar informasi tersebut mengaku menyambut baik kabar tersebut. Bagi Denny Sumargo, langkah Kementerian Sosial tersebut merupakan realisasi dari niatnya dalam menyelesaikan kisruh donasi yang kini bergulir kian panas dan berlarut-larut. Poinnya adalah Agus hari ini mau diundang ke Menteri Gus hari Rabu. Jadi Agus ketemu hari Rabu sempat Menteri ya jam 10. Jadi jangan lagi bilang enggak. Memang Pak Menteri itu harus ketemu sama Agus. Bukan ketemu sama orang yang open donasi. Open donasi itu nggak penting. Mereka adalah yang berurusan dengan hukum karena open donasinya nggak ada izin. Tapi kalau Agus ini bukan open donasi, tapi dia sedekah. Dia adalah charity. Ya, sumbangannya pun sifatnya langsung gitu. Jangan karena apakah Agus dengan Novi ada kontrak perjanjian? Enggak ada kan? Ya, hari Rabu itu kalau saya lihat ini asas keadilan dan keseimbangan yang dilakukan oleh menteri kita ini kan adalah orang besar. Ya mungkin dia tahu dong bahwa orang yang paling tepat ditemuin adalah orang buta ini yang sakit gitu. Bukan
sosialita open donasi gitu. Pak Menteri, yang Bapak harus temui adalah orang ini, rakyat yang dipiara negara, dipelihara dan tidak ditelantarkan. Ini orangnya yang harus sembuh gitu. Seluruh bupati, seluruh gubernur sejahtera, aman, obat gratis, pendidikan gratis. Ini apa nih? Ini. Nggak ada harga 1,3 miliar dengan pengobatan untuk kesembuhan mata, tidak menjamin mereka bisa sembuh. Tapi diobok-obok sama Novi. Masa ketua yayasan curhat sama bencong internasional? Jadi mereka menghargai Agus itu pemilik uang 1,3 miliar. Jadi uang itu ketika masih di tangan donatur, itu dananya di donatur. Tapi di dalam rekeningnya Agus itu adalah dana Agus. Siapa yang mengambil itu pencuri. Termasuk dinas sosial berani mengambil atau menyita uang itu, kita laporin. Kita gugat. Ya. Nah, kemudian mereka ini adalah orang yang mempersulit. Bahkan kalau Agus mati atau Agus depresi sehingga kehilangan nyawa, ini adalah penyebabnya adalah orang yang menahan uang itu. Orang yang menahan uang itu yang membujuk bahwa nanti bisa dipakai, bisa digunakan segala macam, itu ternyata sudah kita laporkan pasal penipuan juga. Bagus, itu sesuai dengan komitmen dari Kemensos. Gus Menteri kemarin kan udah ngomong kan, jadi semoga ini bisa diselesaikan dan Agus bisa mendapatkan kebijakan yang bagus dari Kemensos supaya polemik ini bisa segera cepat selesai. Karena kasihan juga kan, ada pasti pihak-pihak yang dirugikan, terutama Agus sih yang nanti paling dirugikan gitu. Semoga lancar, karena yang paling penting kan memang pengobatannya Agus. Sorry juga buat Agus kalau keadaannya sampai kayak begini, karena ada polemik dan saya ada juga di dalam. Tapi saya doakan lancar. Walau bagaimanapun banyak yang menghujat, kita juga tetap harus melihat bahwa dia manusia yang juga butuh pengobatan. Itu yang kita tidak boleh lupakan gitu. Walaupun ada beberapa hal yang kita mungkin kecewa atau nggak suka gitu, tapi kita nggak boleh lupa kalau dia butuh pengobatan sebagai manusia. Hari ini Agus Salim kembali menjalani pengobatan mata di salah satu rumah sakit di bilangan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Lantas benarkah Farhad Abbas akan melaporkan Denny Sumargo terkait upaya penyuapan terhadap Agus Salim agar mencabut laporan polisi atas Denny Sumargo dan Novi? Teruntuk subscriber Intense Investigasi, saksikan terus Intense Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih. Selamat untuk Intense Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Oke. Di tengah kisruh donasi 1,5 miliar untuk Agus Salim, hingga aksi Menteri Sosial mengundang Agus untuk bertemu di Kementerian Sosial pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024. Terungkap sebelumnya kabar bahwa Farhad Abbas berniat untuk kembali membuat laporan polisi atas Denny Sumargo dengan tuduhan diduga telah melakukan penyuapan terhadap Agus. Tuduhan itu berawal dari aksi diam-diam Denny Sumargo menelpon Agus Salim terkait rencananya untuk menyumbang pengobatan Agus 300 juta rupiah dengan syarat Agus mencabut laporan polisi hingga diduga meminta Agus mencoret Farhad Abbas sebagai kuasa hukumnya. Terkait rencana pemberian uang 300 juta rupiah tersebut kepada Agus, Denny Sumargo membenarkannya. Namun sebelumnya, ia memberitahu Novi dan Pablo Benua terlebih dahulu yang nyatanya kemudian bocor ke publik karena Novi membahas itu dengan Bunda Korla saat siaran live di sosial media. Saya dihubungi oleh Agus, Elmi, dan Wawa bahwa mereka dihubungi oleh Denny Sumargo. Saya bilang, mana rekaman pembicaraannya? Memang itu harusnya dirahasiakan, tapi anehnya justru dibocorkan oleh Novi dengan
melakukan komunikasi video dengan Korle. Ya. Jadi apa yang disampaikan Denny Sumargo mengenai Agus, lu terima aja 200 juta atau tambah 100, 300 dan lain sebagainya, tapi jangan beritahu pengacara. Ini sifatnya rahasia. Dari awal aja mereka ini begini gayanya. Selalu menghubungi klien kita langsung, tidak boleh ada pengacara dan dirahasiakan. Tapi di luar itu Novi ngejek-ngejek gitu. Mereka mau terima guys 300 juta, mereka bilang nggak cukup gini. Itu jelas-jelas Novi itu menggiring. Novi, kamu itu kan ketua yayasan. Kamu ini sebenci apa sih sama Agus dan keluarganya? Ya, sesuatu yang sifatnya rahasia oleh Densu, lu bongkar, lu bicara sama diviralkan. Itu coba berpikir untuk apa? Gitu. Jadi memang ini nggak ada damai lagi dan antara kita nggak ada damai gitu. Yang ada itu perlahan-lahan pengacara kamu itu akan mundur satu persatu melihat kelakuanmu seperti ini. Yang ada itu adalah orang akan, kok ini kasus ribet banget, kasih aja tuh sumbangannya Agus, kasih aja ke Kemensos kalau memang lu berani gitu ya. Dan kalau Densu mau habisin uang itu, habisin aja, silakan. Kalau lu berani habisin, gua tantang lu habisin. Dan jangan pernah nakut-nakutin Agus. Denny Sumargo yang awalnya cool-cool aja, sekarang udah makin galak. Denny, kau berani ya telepon keluarga Agus dan kau minta supaya kita tidak tahu dan dirahasiakan nama pengacara. Dan kau tawarkan 200 juta, kau tambah 300. Ini adalah upaya. Kita melihat bukan misi kemanusiaan di sini. Adalah kamu minta laporan pidana Agus dicabutkan. Sama aja ini dengan menyuap, ya. Nggak tahu pakai uang siapa. Dari dulu kamu katakan udah clear dan kamu akan tanggung kalau ada kekurangannya. Kalau tidak dikasih uangnya kepada Agus, kamu akan sikat Novi. Kamu akan mengembalikan pakai uang pribadimu. Itu hanya omong gede, omong kosong. Yang ada sekarang kamu menjebak Agus dengan cara-cara Agus sudah tidak butuh uang. Uang Agus di sini melibatkan ini bukan uang partai, terlalu banyak, terlalu cerewet kamu Denny. Memang kita lihat kalian mengeset seolah-olah Pablo dan beberapa orang lawyer keluar dari ini membela Donatus, dan kalian tahu, sehingga yang kalian sampaikan ke menteri awalnya kan harusnya kalian yang takut nih, nggak punya izin di luar ODGJ, tidak punya izin donasi, harusnya kalian takut. Ini terbalik. Kita untuk cabut laporan Ini itu. Novi nih udah bilang nggak usah bilang siapa-siapa. Jadi aku sempat ngomong ke Novi, ke Pablo, bro, kalian kan ada dalam pusaran ini, boleh nggak gue izin ngubungin mereka untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan lagi deh. Soalnya kan kalau gugatan lu udah masuk, kasihan dong dia nggak dapat kesempatan. Ini butuh uang buat pengobatan cepet. Ya udah bro, soalnya ini udah terlalu panjang. Kita juga kasihan sama Agusnya. Cuma mau gimana? Bahkan Pablo sama Novi tuh mau pakai uang sendiri bantu. Karena uangnya kan ketahan nih posisinya. Jadi Karena tujuan awalnya itu pengobatan. Pengobatannya dulu. Cuma katanya Agus mau di Singapura. Iya, gue nggak tahu apakah dia cuma mau check up di Singapura atau nanti sekalian operasi di sana atau gimana, nggak tahu. Tapi gue ngerti kok poinnya Agus. Dia tuh matanya dia nggak mau hilang cahayanya. Sampai di titik itu gue ngerti. Itu benar. Kalau bisa ada tindakan supaya mencegah jangan sampai akhirnya tertutup semua, itu harus dilakukan. Gue setuju kalau sih. Denny Sumargo yang juga sudah mendengar kabar bahwa Farhad Abbas akan kembali membuat laporan polisi atas dirinya dengan dugaan penyuapan, Denny Sumargo menyatakan penyesalannya lantaran telah berusaha membantu Agus. Denny Sumargo pun mempersilahkan Farhad Abbas jika ingin kembali melaporkan dirinya ke polisi terkait rencana Denny Sumargo membantu Agus 300 juta rupiah untuk pengobatannya yang ia ambil dari uang pribadinya. Masih menggiring opini. Nama baik Agus gitu. Nama baik Agus masih kalian rusak. Ya, termasuk Denny yang menelpon mau ngasih uang dan segala. Jujur aja, kalian tuh mau nyogok Agus supaya mungkin ganti pengacara, mungkin mencabut laporan, dan itu merupakan pidana juga kejahatan. Ya, rekamannya ada, nggak bisa membantah lagi. Ya.
Sebenarnya ini yang salah, cara-cara ini cara-cara curang gitu. Kamu kan Den masih ada masalah hukum dengan saya, jangan bikin masalah hukum baru lagi gitu. Saya akan persoalkan ini. Saya akan laporkan dia lagi. Ya. Bujuk rayu 300 juta itu merupakan suap. Nggak ada bedanya, karena kita proses hukum. Kalau ada orang membayar uang dengan itu, kita anggap itu suap. Itu adalah upaya penyuapan, ya, nyogok, ya. Mau gue laporin nih, ada buktinya, rekaman suaranya, ya. Oke. Bukan yang menolaknya karena tidak boleh diberitahu pengacara Farhad Abbas, harus cabut laporan, gitu. Jadi bukan menolak. Nah, sekarang ketahuan nama saya, harusnya minta maaf ya Bang Farhad, sorry kita ini enggak kan? Malah Agus menolak, jadi kesannya Agus ini sombong menolak 300 juta. Ya, udah Den, untuk perkara ini kita akan laporkan Denny. Bujuk rayu apa kita cari pasal yang bisa bikin lapor. Kita laporin lu. Kan lu doyan dilaporin nih, pengacara lu laporin. Kita laporin diam-diam juga ya. Kalau yang 300 juta itu, ini jangan bilang-bilang Farhad ya. Uangnya Agus kan 1,3 miliar dia. Dari uang itu, katanya uang itu mau dikasih ke Dinsos. Dibuatlah pura-pura seolah-olah si Denny mau nyumbang pribadi. Tapi lu harus cabut laporan. Kalau enggak, dia nggak mau lagi atas nama Tuhan mengurusnya. Terus beda dong. Beda. Karena pertama Denny nggak sopan, udah tahu lawyernya dia mau nyuruh kita. Ini Denny ini pikir ini orang bungul-bungul, bodok-bodok. Padahal tidak, bahkan direkam omongan Denny itu. Denny bilang jangan direkam ya. Malah dia yang pergi sampaikan ke Novi wawancara dengan si bawel dari Belanda. Nah, sama orang yang kita anggap nggak normal, ngomong ngoceh. Bola ini, jadi Nopi menggiring. Ya astagfirullahaladzim, Nopi kau jahat sekali, kau menggiring orang seperti itu. Padahal dari data rekamannya, apa yang disampaikan Nopi itu dengan Denny itu berbeda. Justru Denny, masa uang orang 1,3 mau cuma ditawar 300 uang pribadi? Boleh juga sih, 1,3 dibalikin dari Denny bisa 300, tidak akan nolak kita. Tapi kan lain ceritanya, harus mencabut laporan. Terus habis nyambut laporan, Agus terima uang, selesai semua. Terus gue diejek-ejek sebagai pengacara blow on, kehilangan klien. Gara-gara klien tanpa koordinasi dengan kita, ya tidak seperti itu. Agus tahulah serius apa saya membela dia. Kalau dilihat dari sisi negatifnya, kita pasti akan menyesal. Tapi saya selalu melihat dari sisi positif bahwa memang niat awal saya, Novi, dan mungkin orang-orang lain yang ingin membantu itu memang mau membantu. Novi tuh kasihan, dia bawa Agus ini, dia tuh sebenarnya pengen Agus itu dapat keadilan, makanya dia bawa ke podcast saya. Nah di podcast saya inisiasi karena saya kasihan kalau ada yang pengen kasih donasi. Nah itu sebenarnya bukan dari Novi. Novi tuh nggak pernah ngomong, Bang tolong cariin donasi, nggak pernah loh. Soalnya waktu itu gue bilang nggak usah kasih tahu Bang Farhad. Soalnya kalau ada dikasih tahu Bang Farhad ribet lagi. Bener kan ribet lagi kan? Farhad sama pihak Agus menganggap gue mengintervensi masalah ini. Oh iya. Ya maaf ya. Harap aja. Gue udah capek berharap sama mereka semua. Terserah lu lah. Lu atur hidup lu aja udah. Apa lagi? Terserah mereka aja. Mau taruh di Agus, di yayasan, digugat, lu atur aja lah. Bukan uang gue juga, itu uang donatur. Uang gue. Ya udah lu berantem aja sama Novi. Dia kan takut gak sama gue, malah dia takut. Tinju dulu yuk, tinju kita di box. Kemensos juga gak ada hak untuk meminta uang donasi. Ya nggak tahu lah, gue tahu. Mau ada hak dia urus saya sama Kemensos. Gimana tuh Bang, dia nganggapnya seperti itu? Ya bisa aja sih, dia kan orang kan beda-beda cara melihatnya. Dia tuh ya, tulisan TAE aja dia bilang itu kotoran. Jadi apa yang lu harapkan dari dia, gue gak ngerti lagi. Mau dilaporin lagi gimana Bang? Laporin aja semuanya. Ntar gue lagi mandi, pelanggaran hukum, laporin aja, Farhad, tuh atur aja dah. Jadi saja udah dilaporkan Bang? Iya, dia lapor aja dah, udah capek ah. Ada 8.000 donatur laporin, ini wartawan lu laporin semua. Kemensos laporin, Pak Presiden,
yang nggak kasih reaksi sama statement lu laporin aja. Betulnya Bang, Lu ambil aja ini negara Bang Farhan. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.